Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Santet Dengki Ustadz Gadungan. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar saya semakin semangat dan kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Aku harus pergi dari sini. Semuanya sudah mengetahui siapa aku sebenarnya, ucap Burhan yang malam itu menata semua pakaiannya ke dalam tas besar. Dia hendak pergi dari desa tempat dirinya ngontrak di situ. Dia memutuskan pergi karena identitasnya sudah mulai terungkap. Dan tepat jam 11 malam, usai para warga desa pokok sudah pada tidur, Burhan diam-diam mengeluarkan motornya dan menaikkan semua barang-barang yang penting baginya. Bahkan parahnya, uang sewa Burhan di rumah itu yang kurang separuh belum dia lunasi. Dia justru menaruh kunci rumah di bawah karpet dengan sebuah kertas pesan kalau dirinya sudah gak ada di situ lagi. Dia berharap pemilik rumah menemukan kertas pesan itu, dan Burhan tidak peduli akan respon pemilik rumah yang ditinggal Burhan kabur dengan uang yang belum dia lunasi. Setelahnya, Burhan pun mengendarai sepeda motornya menuju ke kabupaten lain dan hendak mencari rumah sewa lagi. Bahkan penampilan Burhan kala itu adalah dirinya yang memakai busana ala-ala ustadz, dengan sorban di lehernya, serta rambutnya yang gondrong. Dirinya memang sengaja menyamarkan identitasnya dan berharap akan dianggap seorang ustadz di lokasi barunya. Dan singkatnya, usai melewati 2 kabupaten sekaligus, Burhan kini menuju ke sebuah desa yang dekat dengan pegunungan. Dia tiba di situ sekitar pukul 7 pagian. Karena sebelumnya Burhan ini sengaja mampir di warung-warung jalan untuk rehat di lesehan warung itu. Pagi itu Burhan pun mampir di sebuah warung untuk sarapan pagi terlebih dahulu, karena memang dirinya tuh lapar dan lelah setelah perjalanan jauh sekalian untuk berehat. Kala itu dia memesan nasi dan juga teh hangat, karena di daerah pegunungan pagi itu hawanya sangat dingin sekali. Sembari menunggu pesanannya datang, segera Burhan ini bertanya kepada warga sekitar, apakah ada rumah yang hendak akan disewakan di sini. Maaf bapak, saya mau tanya, apakah di sini ada rumah ya yang mau disewakan? Memangnya Mas mau tinggal di sini? Iya pak, perkenalkan, nama saya Ustadz Burhan. Oh, ternyata masnya ini seorang ustadz toh? Ya bisa dibilang begitu pak. Gimana? Ada rumah yang mau dikontrakan? Ada ustadz, nanti saya antarkan ya habis sarapan. Baik pak, terima kasih banyak ya. Sesaat kemudian akhirnya nasi dan teh hangat pesanannya Burhan itu sudah siap dan diantarkan oleh pemilik warungnya. Segera Burhan pun menyantap makanan yang sudah ada di hadapannya. Beberapa saat kemudian setelah dirinya selesai sarapan, Ustadz Burhan pun akan diantarkan oleh warga itu. Warga itu dengan ramah dia mengantarkan Burhan ke sebuah rumah dan bertamu di rumah itu setelah si pemilik rumah, yaitu Pak Asep yang muncul dan menemui mereka. Assalamualaikum, ucap mereka. Waalaikumsalam. Ada apa ini bapak-bapak? Ini pak, ada yang mau nyari kontrakan katanya. Oh iya ya, silakan, mari duduk dulu. Burhan pun dipersilakan duduk di teras tamu depan. Lalu disajikan teh dan camilan. Gimana ini? Anda apa pak? Ini Pak Ustadz Burhan baru datang ke desa kita. Katanya lagi nyari rumah yang mau disewa. Kira-kira ada gak ya? Oh iya, kebetulan ada yang kosong rumah kontrakan saya, ucap Pak Asep. Warga tadi telah menjelaskan kepada Pak Asep kalau Burhan ini katanya lagi nyari rumah yang disewa. Dan kebetulan Pak Asep ini punya rumah yang kosong.
Akhirnya Pak Asep pun menjelaskan rumah kosong miliknya yang ada di ujung desa. Ukurannya pun sedang, namun masih berdinding bata. Apakah Burhan ini minat dengan itu? Tapi rumah kontrakan saya yang kosong itu ada di ujung desa dan ukurannya sedang, Ustadz. Tapi ya gitu, dindingnya masih bata. Apakah berminat? Burhan pun menjawab, mungkin dirinya mau mencoba lihat rumahnya terlebih dahulu dan nanti baru memberikan jawaban. Gimana kalau saya lihat keadaan rumahnya dulu, Pak? Seperti apa? Apakah boleh? Oh iya, boleh banget, Pak. Kalau gitu kita langsung sana saja ya, Ustadz. Iya, Pak. Akhirnya Pak Asep dengan ramah mau mengantar Burhan untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Sementara warga yang tadi telah mengantar Burhan perpamitan karena mau lanjut ke ladang. Tak lupa juga Burhan mengucapkan banyak terima kasih. Ustadz, Pak Asep, saya pamit pulang duluan ya. Soalnya saya mau lanjut ke ladang. Lagian Ustadz sudah tahu kan? Oh iya, silakan Pak. Terima kasih banyak ya Pak, sudah mengantarkan saya ke sini. Sama-sama Pak. Setelahnya Burhan ini diajak Pak Asep menuju ke rumahnya yang hendak disewanya. Usai menempuh jarak yang tidak terlalu jauh, karena mereka berdua pakai motor, sampailah Burhan di rumah Pak Asep yang akan disewakan. Kita sudah sampai nih Ustadz. Yang mana rumahnya Pak? Yang itu Ustadz, yang masih pakai bata, ucap Pak Asep sambil menunjuk ke arah rumahnya. Ya sudah, ayo silakan masuk ke dalam Ustadz. Akhirnya Pak Burhan dan Pak Asep pun kala itu langsung masuk ke dalam rumah kontrakannya itu. Menurut Burhan, rumahnya luas meski masih berdinding bata di luarnya. Namun ketika sudah masuk, di dalamnya sudah halus temboknya. Bahkan segala kebutuhan seperti kasur, kompor, dispenser, lampu, dan air terkondisikan semuanya. Wah, ternyata sudah lengkap semuanya ya Pak. Di sini isinya, ucap Burhan. Dan Pak Asep pun menawarkan kepada Burhan untuk tinggal menggunakannya saja jika jadi untuk menyewa. Tapi ya tentu harus merawatnya juga. Iya Pak, nanti kalau Pak Ustadz jadi nyewa rumah ini, tinggal menggunakan semuanya saja. Tapi ya tentu harus merawatnya juga Pak. Iya Pak, saya pasti akan merawatnya. Kemudian usai puas melihat-melihat, mereka pun kemudian dudukan di teras. Dan Burhan pun berminat untuk menyewa rumah itu untuk 1 tahun ke depan. Pak Asep pun menyebutkan harganya, dan Burhan juga tak masalah karena dia juga punya uangnya. Meski Burhan ini punya uang yang banyak, dia tak pernah punya satu rumah tetap, karena situasi yang harus membuatnya berpindah-pindah selama ini. Karena ternyata uang yang dimilikinya itu bukanlah uang hasil usaha atau kerja keras, melainkan dia dapat melalui cara yang salah. Usai Pak Asep menerima uang sewa cash saat itu juga, dia juga menawarkan untuk mengurus keperluan domisili Burhan di situ. Dan Burhan pun berterima kasih padanya, serta memberikan uang lebih untuk Pak Asep. Pak Asep juga menanyakan soal dari mana Burhan ini dan apa saja pekerjaannya. Dengan kebohongan yang sudah terbilang mahir, Burhan ini menjelaskan soal kampung palsunya, dan dia menyebut kalau dirinya itu seorang ustadz. Pak Asep dengan polosnya karena tertipu dengan penampilan Burhan yang sangat agamis, dia pun percaya saja dan bahkan menyuruhnya untuk aktif di masyarakat sini saja. Burhan pun hanya tersenyum menanggapinya. Dan setelah serah terima kunci rumah, Pak Asep pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah, sementara Burhan berlanjut untuk bebenah. Kalau begitu, saya pulang dulu ya Pak. Semoga Bapak betah tinggal di sini. Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Saat itu Ustadz Burhan yang sudah selesai berbenah, dia pun langsung pergi ke warung untuk mencari makan siang, karena sudah lapar dan lelah setelah menata barang bawaannya. Dia pun pergi ke warung yang ada di dekat kontrakannya itu sekalian kenalan. Dan beberapa saat kemudian, setelah selesai membeli nasi untuk makan siang, Burhan pun kembali pulang ke kontrakan dan makan siang di rumahnya. Selanjutnya karena sudah lelah perjalanan jauh, Burhan pun lanjut untuk tidur siang. Singkat cerita, pada esok harinya, Burhan ini mulai keliling desa dan berkenalan dengan orang-orang yang ditemuinya di jalan.
Kala itu Burhan memang sedang menuju ke warung untuk cari makan. Dan bahkan Burhan selalu memakai baju ala-ala ustadz saat keluar rumah. Dia pun mengenalkan diri pada orang-orang yang ada di warung. Dan dia juga mengungkapkan kalau dirinya itu memang seorang ustadz. Bapak yang tinggal di kontrakannya Pak Asep ya? Iya betul Pak. Perkenalkan, nama saya Ustadz Burhan. Oh, jadi Bapak ini seorang ustadz. Ustadz Burhan pun menganggukkan kepalanya menanggapi ucapannya. Mereka senang mendengar itu. Bahkan salah satu dari mereka mengusulkan untuk Pak Burhan ini mengajar alif bata di musola desa itu. Wah, kebetulan nih Pak. Gimana kalau Pak Ustadz nanti mengajar alif bata saja di musola? Karena di desa ini kan sudah jarang ada ustadz yang mau mengajak anak-anak mengaji. Timbal salah satu ibu-ibu. Iya betul itu Pak, betul. Iya ibu bapak, saya mau. Nanti saya akan mengajar alif bata kepada anak-anak yang ada di desa ini. Alhamdulillah. Pasti nanti anak-anak pada seneng ustadz. Iya ibu, bapak, semoga ya. Burhan pun kemudian bersedia menerimanya. Dia akan membangun namanya di desa itu demi mendapat pujian-pujian dari warga sekitar. Karena semua orang belum pada tahu sifat aslinya. Meski Burhan ini adalah ustadz gadungan, dirinya masih bisa kalau soal mengajar alif bata saja dan ayat-ayat pendek juz 30. Namun untuk ayat Al-Quran yang lainnya, Burhan ini menyerahkannya kepada pemuda yang lain untuk mengajar bocah-bocah. Karena memang di desa itu belum ada seorang yang dianggap benar-benar ustadz. Ya sebenarnya sudah ada sih, cuma masih pondok tapi belum mukim. Dan singkatnya, malam hari pun tiba. Burhan datang ke musola dan dirinya itu sholat dan disuruh jadi imam. Silakan ustadz, mengimami. Oh, baik pak. Namun parahnya, Burhan ini sebenarnya tidak tahu bacaan sholat. Dia hanya berakting seolah-olah dirinya itu sangat khusyuk. Namun sayangnya warga tak tahu akan hal itu. Dan setelah jamaah, Burhan pun mengajar alif bata kepada anak-anak kecil di desa itu. Dan mereka semua sangat antusias sekali. Setelah sholat isya berjamaah, Burhan pun memutuskan segera kembali ke rumahnya. Namun sebelumnya, dia mampir terlebih dahulu untuk membeli makanan di warung. Karena memang Burhan ini tidak pernah masak sama sekali. Dan setibanya di rumah, Burhan ini melepaskan semua pakaiannya dan dia menghela nafas dengan lega. Karena aktingnya menjadi ustadz telah berhasil. Dan dia pun makan sambil dudukan di depan televisi sambil menunggu waktu tengah malam. Karena dia harus melakukan sesuatu. Semoga saja nanti orang-orang di desa pada percaya denganku, gumamnya. Beberapa saat kemudian setelah selesai makan, Burhan pun dudukan sambil ngopi dan menghisap batang rokoknya di depan televisi. Dan singkatnya, malam harinya di dalam rumah, di sebuah kamar yang sengaja Burhan tata sedemikian rupa dan selalu ia kunci. Tepat jam 12 malam, Burhan masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan sungguh tak disangka, ruangan itu malah bermotif bak ruangan tempat praktik dukun. Dan ternyata selama ini Burhan telah menjalin kesepakatan dengan iblis untuk melakukan pesugihan. Dan itulah yang menjadi sumber kekayaan Burhan selama ini. Burhan pun mulai melakukan ritual-ritualnya setiap seminggu sekali. Bahan-bahan sudah dia siapkan sebelumnya. Ia kemudian menyalakan dupa dan mulai membaca mantra-mantra. Kemudian selang beberapa saat datanglah jin yang disembah Burhan. Dan dia meminta tumbal lagi kali ini. Jin itu sangat random sekali ketika meminta tumbalnya. Namun untungnya selalu jenis-jenis hewan tidak pernah meminta manusia. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan itu dan disertai dengan sebuah asap hitam yang masuk dan berhenti di hadapannya Burhan. Perlahan-lahan asap hitam itu kemudian berubah wujudnya menjadi sosok yang sangat menyeramkan sekali. Kala itu jin meminta 2 kepala kambing untuk besok disediakan di ruangan ini. Burhan pun mengangguk paham. Lalu kemudian sosok itu pergi setelahnya. Jika kau ingin mendapatkan uang lagi, kau besok harus menyiapkan 2 kepala kambing dan disediakan di dalam ruangan ini.
Baik, nanti akan saya sediakan 2 kepala kambingnya. Setelahnya sosok itu pun pergi menghilang begitu saja dari dalam ruangan itu dan meninggalkan bau busuk seperti bangkai serta anyir darah. Namun Burhan yang sudah terbiasa melakukan hal itu, dia pun tidak kaget. Dan beberapa saat kemudian ritualnya pun sudah selesai. Setelahnya Burhan ini mutusin untuk tidur karena sudah sangat lelah. Pada pagi harinya, seperti biasa usai malamnya jalani ritual, Burhan akan mendapatkan uang secara tiba-tiba di ruangannya. Yakni tepatnya ketika Burhan masuk ke ruangan ritualnya itu, dia sudah mendapati uang di nampan bekas sesajen kembangnya. Akhirnya, aku mendapatkan uang banyak lagi. Setelah ini, aku harus pergi ke pasar untuk membeli 2 kepala kambing. Dengan uang itulah ia gunakan sehari-hari untuk keperluannya. Lalu Burhan pun pergi ke pasar untuk membeli 2 kepala kambing dan membungkusnya dengan serapi mungkin, dilapisi dengan karung agar tidak nampak. Setibanya di rumah, Burhan pun langsung membersihkan kepala kambing itu. Setelahnya diletakkan di sebuah nampan lalu menaruhnya ke ruangan ritualnya. Pada malam harinya, seperti biasa Burhan disibukkan di musola dan mengajar anak-anak alif bata. Setelah semua kegiatan malam itu sudah selesai, dia pun kembali pulang ke rumahnya. Dia pun langsung makan malam karena tadi sebelum sampai di rumah, dia sudah mampir ke warung terlebih dahulu untuk membeli nasi. Tengah malam pun tiba. Burhan belum tidur, dia pun nonton televisi. Namun malam itu tiba-tiba saja dia mendengar ada suara di dalam ruangan ritualnya. Suara itu terdengar jelas beberapa kali. Namun dia tidak terlalu menghiraukan karena dia tahu itu pasti sosok sesembahannya yang datang ke dalam ruangan ritual itu. Karena sudah mulai mengantuk, malam itu dia pun memilih untuk tidur saja karena sudah larut malam juga. Dan biasanya Burhan akan mengecek lagi esok harinya. Hal yang membuat Burhan takjub adalah dia tahu soal jin pujaannya itu yang memang bukanlah jin biasa. Pasalnya ketika Burhan esoknya mengecek lagi ke ruangan ritual itu, kepala kambing yang dia sajikan kini seakan tersisa bekas gerogotan-gerogotan dan hanya menambahkan tulang-tulangnya saja. Setelahnya Burhan ini segera menguburkan tulang itu di halaman belakang dengan diam-diam. Semenjak kedatangan Burhan di desa itu dan dia melakukan praktek sah desa itu, desanya itu semakin menjadi banyak yang mendapatkan teror dan gangguan setiap malamnya. Pada sore harinya, salah satu warga di desa itu yang baru saja pulang bekerja dari sawah. Saat itu dia hendak mandi di belakang rumahnya, tepatnya di sumur belakang rumahnya karena memang masih ada sumur tua. Tiba-tiba saja saat dirinya sedang mandi, hembusan angin kencang datang sangat kencang sekali yang membuat bulu kuduk berdiri dan merinding. Bahkan kala itu, dia melihat ada bayangan putih yang melintas begitu saja di hadapannya. Segera dia pun mempercepat mandinya karena takut dan merinding. Namun setelahnya semua itu ternyata tidak ada. Dia pun kembali tenang. Namun dia dikejutkan dengan suara wanita yang tertawa mengikik. "Siapa ya yang ketawa?" gumamnya. Karena bergelidik, bapak itu pun langsung kembali ke dalam rumah. Dan sampainya di dalam rumah, dia mencoba untuk menanyakan kepada istrinya soal suara tawa itu. "Bu, tadi yang ketawa siapa ya? Kenceng banget." "Ketawa? Gak ada, Pak. Ibu gak dengar sama sekali." "Ah, masa sih, Bu? Suaranya kenceng banget loh." "Iya, Pak. Beneran, Ibu tidak mendengar sama sekali. Bapak mungkin salah dengar kali." "Iya kali ya, Bu." Setelahnya dia pun kembali ke kamar untuk ganti baju dan segera pergi ke musola. Sepulangnya dari musola habis sholat maghrib, bapak itu berjalan sendirian di jalanan yang sepi. Karena memang di daerah pegunungan itu sepi dan sunyi. Kala itu tiba-tiba saja dia mendengar ada suara di belakang tubuhnya. Sontak dia pun menoleh ke belakang. Namun saat dirinya menoleh ke belakang, ternyata tidak ada apa-apa. Dia pun tetap melanjutkan jalannya. Namun saat itu dirinya melihat ada bayangan putih yang sedang melayang-layang. Dan saat diamati terus-menerus, terlihatlah bayangan putih itu berubah menjadi sosok kuntilanak yang terbang. Bapak itu pun langsung kabur lari karena ketakutan. Sampainya di rumah, untungnya sosok itu tidak mengikutinya lagi.
Namun sampai di rumah, nafasnya terasa tidak beraturan dan jantungnya berdebar sangat kencang. "Bapak kenapa, Pak?" tanya istrinya. "Tadi, Bapak lihat ada kuntilanak terbang, Bu." "Bapak ini ada-ada saja." "Kok ada-ada saja gimana, Bu? Bapak ini beneran loh." "Ah, Bapak ini kebanyakan halu. Tadi mendengar suara orang ketawa, sekarang melihat kuntilanak." "Sudah, Pak, mending kita makan malam saja." Akhirnya dia pun mencoba untuk melupakan kejadian tadi dan melanjutkan untuk makan malam dengan istrinya. Sekitar pukul 10 malam, bapak-bapak di desa itu pada kumpul rutinitas di pos ronda, sambil mengopi-ngopi dan main catur sambil juga mengobrol-ngobrol. Malam berikutnya, salah satu tetangganya yang mendapat teror pocong itu. Saat itu Pak Karmin sedang mau menutup jendelanya pada waktu maghrib. Namun Pak Karmin malah dikejutkan dengan sosok pocong yang berdiri tepat di depan jendelanya, dengan wajah yang hitam dan sangat menyeramkan. Sontak Pak Karmin pun terperanjat dan tubuhnya terpental jatuh hingga pingsan. Istrinya yang melihat suaminya pingsan itu langsung shock dan menghampiri Pak Karmin. Namun saat mau membangunkan Pak Karmin, istrinya yaitu Bu Betty mencium bau bangkai yang sangat menyengat hidungnya. Karena penasaran, Bu Betty pun melihat ke arah belakang tubuhnya saat melihat ternyata ada sosok pocong yang berdiri menatap tajam ke arah Bu Betty, yang tadinya mau membantu suaminya. Bu Betty malah ikutan pingsan juga. Akhirnya mereka berdua tak tersadarkan diri hingga pagi hari, karena di dalam rumahnya mereka tinggal berdua saja. Saat itu kebetulan anaknya nginap di rumah neneknya. Dan keesokan harinya, saat Pak Karmin dan Bu Betty terbangun, mereka saling tatap dan menggaruk-garuk rambutnya yang tidak gatal. Saat itu mereka berdua masih dalam keadaan linglung, jadi masih belum bisa mengingat kejadian semalam. Siangnya Pak Karmin dan Bu Betty baru saling bercerita kalau semalam keduanya melihat sosok pocong yang berwarna hitam. "Tadi malam Bapak kenapa kok pingsan?" tanya Bu Betty. "Waktu Bapak mau menutup jendela, Bapak dikejutkan dengan sosok pocong, Bu. Dari depan jendela Bapak ya terkejut. Terus tahu-tahu Bapak pingsan." "Ibu kenapa ikutan tidur di samping Bapak? Gak mau jauh-jauh dari Bapak ya?" "Ya sama, Pak. Ibu juga melihat sosok pocong hitam di belakang Ibu. Baunya sangat menyengat sekali, Pak. Tidak enak, seperti bau bangkai." "Kira-kira dari mana ya sosok pocong itu, Bu?" tanya Pak Karmin. Dan singkat cerita, malam berikutnya juga dialami oleh salah satu tetangganya. Waktu itu sekeluarga sedang menonton televisi, namun saat itu yang melihat hanya anaknya saja. Sebut saja namanya Mbak Winda. Mbak Winda melihat ada sosok pocong yang lewat tepat di depan televisinya. Itu terlihat jelas di hadapannya Mbak Winda, namun yang lainnya tidak bisa melihat sosok pocong itu. Seketika Mbak Winda ternganga, tubuhnya kaku dan tidak bisa ngomong apa-apa. Ibunya yang melihat Mbak Winda tiba-tiba kaku, sontak terkejut dan panik. "Astagfirullah, Win, kamu kenapa?" teriak ibunya. Karena masih sore sekitar pukul 8 malam. Akhirnya bapaknya Mbak Winda ini mendatangi ke rumah Pak Ustadz untuk meminta pertolongan dan mendoakan Mbak Winda. Pak Ustadz pun datang ke rumahnya untuk mendoakan Mbak Winda yang terbujur kaku seperti orang yang sedang sakit stroke. Matanya melotot, mulutnya menganga, semua badannya juga kaku. Pak Ustadz pun mulai merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan beberapa saat kemudian, Mbak Winda ini tersadar dan kembali seperti semula. Pak Ustadz langsung memberikan minuman kepada Mbak Winda yang sebelumnya sudah didoakan. Setelah sudah sadar, Mbak Winda langsung dicecar dengan berbagai pertanyaan. "Kamu kenapa, Win?" "Iya, Win, kamu kenapa? Kok bisa tubuhnya kaku?" Akhirnya Mbak Winda pun menceritakan semuanya yang dialaminya tadi. "Aku melihat sosok pocong melompat, Pak, Bu, di depan televisi yang menatap tajam ke arahku. Tiba-tiba saat aku mau teriak itu, mulutnya kaku, tidak bisa teriak. Tubuhnya pun kaku, dadaku juga terasa sesak. Aku sudah teriak tapi tidak ada yang mendengar, Pak, Bu." "Astagfirullahaladzim," jelas Pak Ustadz. Dan singkat cerita, malam berikutnya ada juga salah satu tetangganya saat sedang tidur. Sebut saja namanya Mas Fatan.
Saat itu kasurnya Mas Fatan diletakkan di atasnya dipan. Sekitar pukul 10 malam, Mas Fatan ini belum tertidur. Dia masih memainkan ponselnya scroll-scroll media sosial. Namanya juga anak muda, jadi sukanya begadang. Tiba-tiba saja Mas Fatan mendengar ada suara dengkuran yang cukup keras. Saat itu pikir Mas Fatan suara dengkuran bapaknya karena Mas Fatan kan tidurnya sendirian. Jadi mungkin bapaknya mendengur dengan keras. Namun saat didengarkan dengan seksama suara dengkuran itu semakin jelas dan semakin keras. Suaranya seperti menggeram tapi itu suara dengkuran. Mas Fatan pun merasa kalau suara itu berasal dari kolong tempat tidurnya. Suaranya sangat jelas sekali. Dan tiba-tiba Mas Fatan mulai mencium bau bangkai di dalam kamarnya yang sangat menyeruak di hidungnya. Karena penasaran, akhirnya Mas Fatan pun perlahan-lahan turun dan melihat ke arah kolong tempat tidurnya itu. Saat dilihat, betapa terkejutnya. Mas Fatan melihat sosok pocong yang sedang terlentang di lantai. Dan saat Mas Fatan melihat ke arah sosok pocong itu, sosok pocong berwajah hitam itu memalingkan wajahnya ke arah Mas Fatan dengan tatapan matanya yang tajam. Sontak Mas Fatan pun terkejut dan seketika tubuhnya kaku saat menatap ke arah sosok pocong itu. Beberapa saat kemudian Mas Fatan pun baru bisa kabur dan berteriak, tolong! Mas Fatan pun langsung melari menuju ke kamar kedua orang tuanya dan mengentor-gentor pintunya dengan keras. Pak, Bu, Bapak! Bapaknya yang pertama kali membukakan pintu kamarnya. Saat pintunya sudah dibukakan oleh bapaknya, Mas Fatan langsung lari masuk ke dalam kamar orang tuanya. Dan dia pun ikut tidur di kamarnya karena takut kalau tidur sendirian. Kamu kenapa, Tan? Karena mendengar kegaduhan, akhirnya ibunya pun ikut terbangun. Namun Mas Fatan belum bisa menceritakan kepada kedua orang tuanya karena dia masih panik dan nafasnya pun masih terasa ngos-ngosan. Bu, tolong ambilin minum dulu ini untuk Fatan. Ibunya pun bangun dan pergi menuju ke dapur untuk mengambilkan air minum. Beberapa saat kemudian ibunya datang dengan membawa segelas air putih. Namun pandangan Mas Fatan saat itu tertuju pada sosok pocong yang berjalan mengikuti dari belakang tubuhnya ibunya. Sontak Mas Fatan menunjukkan jari telunjuk ke arah ibunya. Namun saat mau mengatakan sesuatu, mulutnya sangat susah untuk bicara dan terasa seperti terkunci rapat-rapat. Seketika tubuhnya juga kaku. Namun saat ibunya duduk di samping Mas Fatan, sosok pocong berwajah hitam itu pun menghilang dengan perlahan-lahan dan juga meninggalkan kepulan asap. Namun yang melihat kepulan asap itu hanya saja Mas Fatan. Kedua orang tuanya tidak bisa melihat kepulan asap itu. Saat sosok pocong itu pergi dan menghilang, Mas Fatan sudah kembali normal, tubuhnya juga tidak kaku lagi. Ini, diminum dulu, ucap ibunya dengan memberikan segelas air putih. Dengan perlahan-lahan Mas Fatan meneguk segelas air putih itu. Dan setelah sudah cukup tenang, nafasnya pun sudah beraturan, Mas Fatan baru mau menceritakan kepada kedua orang tuanya. Bu, Pak, di kamar aku mendengar suara orang yang mendengur dengan keras. Aku pikir itu suara bapak sampai di kamarku. Namun saat aku perhatikan, suara itu semakin keras dan semakin dekat, Pak. Tiba-tiba aku pun mencium bau bangkai. Karena penasaran, akhirnya aku lihat ke bawah kolong tempat tidur. Dan ternyata ada sosok pocong yang terlentang di lantai, Pak. Terus, tadi kenapa kamu menuju ke arah ibu saat ibu sedang berjalan? Di belakang ibu tadi ada sosok pocong yang mengikuti ibu dari belakang sampai sini, Bu. Tapi saat ibu duduk, pocong itu menghilang dan meninggalkan kepulan asap, ucap Mas Fatan. Kedua orang tuanya pun hanya saling tatap seakan percaya dan tidak, karena takutnya Mas Fatan ini sedang berhalusinasi. Bapak ibu gak percaya sama aku? Percaya? Sudah, kamu istirahat saja. Tapi aku ikut tidur di sini ya, Bu. Soalnya aku takut. Aku tidur di bawah saja gak apa-apa. Yang penting aku tidak sendirian. Ya sudah, terserah kamu saja, ucap ibunya. Saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 1 malam. Mas Fatan pun tidur di kamarnya kedua orang tuanya dengan beralaskan tikar yang ada di kamarnya. Beberapa menit kemudian Mas Fatan akhirnya bisa tertidur dengan pulas. Namun sekitar pukul 3 dini hari,
Mas Fatan mencium bau bangkai yang sangat menyeruak di hidungnya, dan Mas Fatan pun mengendus-endus hidungnya dengan keadaan setengah sadar. Aroma itu sangat dekat sekali dengan hidungnya. Mas Fatan pun dengan perlahan-lahan membuka kedua matanya. Saat membuka kedua matanya, betapa terkejutnya Mas Fatan ketika melihat ada sosok pocong yang berbaring tepat di sampingnya Mas Fatan. Sosok pocong itu menatap tajam ke arahnya Mas Fatan dengan tatapan tajam. Saat itu Mas Fatan benar-benar ingin teriak sekencang-kencangnya. Namun mulutnya Mas Fatan terasa seperti terkunci dan tidak bisa berbicara. Tubuhnya pun kaku menghadap ke arahnya Mas Fatan. Mas Fatan hanya bisa menangis dan air matanya keluar melalui pojok matanya. Kedua orang tuanya pun sedang tertidur dengan lelapnya. Beberapa saat kemudian, setelah Mas Fatan bertatap-tatapan dengan sosok pocong itu, seketika Mas Fatan pun pingsan dan tidak tersadarkan diri hingga pada pagi hari. Pokoknya masih banyak lagi kejadian-kejadian aneh di desa itu yang membuat para warga resah, namun tidak tahu sebab masalahnya apa. Dan singkat cerita, malam itu sebagian bapak-bapak ada yang berjaga di pos ronda, dan kampung itu sudah tidak memberlakukan lagi untuk tidak keluar malam. Tapi karena sudah melakukan doa bersama, para warga pun merasa sudah aman dan tidak ada lagi teror pocong itu. Namun saat bapak-bapak yang berjaga di pos ronda sambil menonton televisi di pos, seketika hembusan angin datang dan membuat bapak-bapak yang ada di pos ronda itu merinding dan hawanya menjadi sangat dingin. Di dalam hembusan angin itu dibarengi dengan bau yang sangat menyeruak di hidungnya. Aroma itu seperti bau bangkai, dan juga sekelibat bapak-bapak mencium bau kemenyan. Bau apa nih? Gak tahu. Baunya sangat busuk. Apa jangan-jangan ada sosok pocong ya yang masih berkeliaran? Tiba-tiba terdengar suara dengkuran dari atas pohon yang tertanam di samping pos ronda tersebut. Suara apa tuh? Siapa yang mendengkur? Tanya Pak Gono. Salah satu bapak-bapak mencari ke sekeliling pos ronda untuk memastikan. Seketika pandangan bapak itu tertuju pada pohon mangga yang ada di samping pos. Woi, putih-putih apa tuh? Semua mata pun memandang secara bersamaan ke arah pohon mangga itu. Pocong! Saat melihat pocong itu, Pak Yudi beserta kedua temannya dan bapak-bapak yang lainnya langsung lari berhamburan meninggalkan pos ronda itu. Semuanya kembali ke rumahnya masing-masing dan menutup pintu rumahnya dengan rapat-rapat. Dan singkat waktu, 9 bulan lamanya, Burhan sudah berada di situ. Penyamarannya sebagai ustadz juga berjalan mulus-mulus saja. Banyak warga yang seakan menyeganinya dan memujinya. Tiba-tiba saat itu ada seorang pemuda yang bernama Azam, yang memang baru saja pulang dari pondoknya, yang sudah dia tembus 8 tahun belajar di sana. Dia adalah anak dari orang yang bisa dibilang berada di desa itu, yang bernama Pak Baron dan Bu Andin. Mereka berdua adalah seorang petani cabai dengan lahan luasnya. Namun meski punya banyak uang, Pak Baron juga tidak sombong dan ramah kepada tetangga-tetangganya. Dia juga masuk salah satu orang yang diseganinya. Setelah mukimnya Azam di rumah, dia pun aktif mengisi kegiatan keagamaan. Bahkan kini setiap sore harinya madrasah pun mulai diadakan dan Azamlah yang mengajar. Para orang tua antusias untuk menitipkan anak-anak mereka untuk ngaji dengan Azam. Azam ini sudah pernah bertemu dengan Ustadz Burhan ketika dia sholat berjamaah. Kala itu Azam yang mendengar pengakuan kalau Ustadz Burhan ini adalah Ustadz. Dia memintanya untuk membantu mengajar di madrasah. Namun Ustadz Burhan menolak, karena dia tidak bisa melakukan itu. Bahkan selama ini, ketika Ustadz Burhan diminta untuk mengisi ceramah, dirinya itu selalu menolak. Warga pun tak terlalu memaksanya, dan mereka akhirnya memanggil ustadz dari desa lain untuk mengisi ceramah ketika ada acara. Akan tetapi singkatnya, usai hari-hari berlalu dan bulan silih berganti, perhatian dan pandangan warga kini beralih kagum kepada Azam dan mengesampingkan Ustadz Burhan. Ustadz Burhan kala itu juga sudah bayar tambah kontrakan lagi. Entah kenapa Ustadz Burhan yang notabene haus dengan pujian-pujian, kini dia merasa iri dengan Azam. Namun Pak Ustadz Burhan masih tetap menyembunyikan perasaan irinya itu agar tidak diketahui oleh siapapun. Dia berencana akan membuat keluarga Azam mengalami sesuatu yang sangat aneh, yang akan membuat Azam panik dan khawatir. Dan singkatnya, di suatu malam hari,
Ketika dirinya sedang menjalani ritual kembali, Ustadz Burhan meminta kepada sosok sesembahannya untuk membantu dirinya membalaskan rasa irinya tersebut. Kala itu Burhan mulai merapalkan mantranya dengan mulut berkomat kamit. Di depannya juga sudah ada sesajen dan juga kemenyan. Sesaat kemudian, hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual itu. Setelahnya terlihat sosok sesembahannya itu berkomunikasi dengan Burhan. "Saya mau kau membalaskan rasa iriku kepada orang itu," ucap Burhan pada sosok itu. Sosok itu menerimanya, dan sebagai gantinya, Ustadz Burhan harus menyediakan 3 kepala kambing berturut-turut selama 3 malam. Dan Ustadz Burhan pun menyanggupinya. "Bisa, tapi kamu harus menyediakan 3 kepala kambing berturut-turut selama 3 malam." "Baik, nanti akan kuberikan." Angin kencang menerpa dirinya di ruangan tempat dia menjalani ritual. Tanpa perlu menggunakan media foto, sosok itu sudah paham siapa yang diincar oleh Ustadz Burhan, yakni Pak Baron, ayahnya Azam. Sosok itu mengirimkan ilmu hitam ke Pak Baron dan membuatnya mengalami penyakit yang susah dijelaskan nalar penyebabnya. Dia akan membuat Pak Baron tak bisa berjalan, serta membuat pori-pori di kakinya membesar semua, di mana setiap orang yang melihatnya menjadi seperti fobia karena terlihat menakutkan. Dan singkatnya, sosok itu selesai mengirimkan penyakit itu dan menyuruh Ustadz Burhan itu jangan lupa bayarannya. Ustadz Burhan pun mengangguk. Dia tidak sabar menunggu kabar selanjutnya. Dan setelahnya sosok itu pergi menghilang. Di malam berikutnya, tepatnya ba'da Isya, Pak Baron iseng datang ke gubuk dekat lahan cabainya. Dia pun hendak mengantarkan camilan untuk orang-orang yang memang sengaja berjaga di gubuk itu. Karena memang gubuk itu juga sekalian digunakan orang-orang untuk menjadi pos ronda kedua. Karena memang pos ronda desa itu sebenarnya sudah ada. Kala itu Pak Baron mengantarkan mendoan anget usai dirinya meminta Bu Andin untuk memasaknya tadi di rumah. Mereka yang berjaga di situ nampak senang ketika mendapat mendoan. Beberapa dari mereka ada juga yang asik main catur. Saat itu Pak Baron juga iseng ingin cek lahannya sebentar dan membawa senter di tangannya. Ketika tiba di ladang dekat gubuk, awalnya aman-aman saja. Namun tiba-tiba saja terdengar seperti suara ringikan burung. Namun anehnya hanya dia saja yang mendengar, lainnya tidak mendengar. Padahal suara itu sangat kencang menurut Pak Baron. Dia yang penasaran mulai mencari suara tersebut dan semakin menelusuk di antara pohon-pohon cabai, hingga sampailah dia dikejutkan dengan sosok yang tiba-tiba tersorot lampu senternya. Dengan sosok wanita berbadan tinggi, dengan pakaian lusuhnya, serta giginya yang berlumuran dengan darah, berdiri tepat di hadapan Pak Baron. Pak Baron pun langsung berteriak kencang dan setelahnya ambruk pingsan. Sosok itu mendekat dan meneteskan liurnya ke kaki Pak Baron, dan setelahnya pergi menghilang. Orang-orang yang ada di gubuk mendengar teriakan dari Pak Baron. Mereka pun panik dan langsung menghampiri Pak Baron. Mereka terkejut usai mendapati Pak Baron yang terkapar di ladangnya, dan buru-buru mereka membawa pulang Pak Baron ke rumahnya. Setibanya di rumah, Bu Andin panik melihat suaminya yang sudah pingsan. Mereka juga tidak tahu kenapa, karena mereka hanya menemukan Pak Baron sudah terkapar di ladangnya. Usai mengucapkan terima kasih, orang-orang pun kembali lagi ke gubuk. Sementara kini Bu Andin dibantu Azam mencoba menyadarkan Pak Baron, namun belum juga kunjung sadar. Dan singkatnya, keesokan harinya, Pak Baron baru sadar dan Bu Andin pun menjadi lega. Namun tiba-tiba Pak Baron mengeluh sakit di kakinya. Dia tidak bisa gerak, bahkan dia baru sadar bahwa di telapak kakinya tiba-tiba muncul seperti lubang pori-pori yang begitu besar dan terlihat menakutkan. Bu Andin pun baru sadar ketika melihat hal itu. Akhirnya hari itu juga, Azam dan Bu Andin membawa Pak Baron periksa ke dokter, dan dia diberikan obat untuk kulitnya itu. Bahkan kini Pak Baron sudah memakai kursi roda. Namun setelah mengalami penyakit aneh itu, Pak Baron tidak mengalami teror lagi. Itulah yang membuat dirinya berpikir kalau itu adalah penyakit biasa. Usai hari-hari berlalu, suatu hari Ustadz Burhan ini berkunjung ke rumah Pak Baron. Dia pun pura-pura menjenguk dan membawakan buah. Dia pura-pura turut prihatin atas apa yang menimpa Pak Baron.
Tapi dalam hati Ustadz Burhan puas melihat kondisi Pak Baron yang apes itu. Dan semenjak Pak Baron sakit, Azam menjadi tak fokus dan kini kesana kemari mencari info obat-obatan herbal yang bisa menyembuhkan Pak Baron. Setelahnya Ustadz Burhan pun pamitan dan kembali ke rumahnya. Pada suatu hari, Pak Baron ini kedatangan kerabat jauhnya, yakni Pak Leknya Azam, namanya Pak Lek Ahmad. Pak Lek Ahmad pun kaget melihat kondisi Pak Baron. Namun dia dibuat kaget saat melihat pajangan foto di rumah Pak Baron yang menampilkan peringatan wisuda madrasah. Yang di foto itu ada Azam dan juga ada Ustadz Burhan. Sontak Pak Lek Ahmad menatap foto Ustadz Burhan dengan tatapan heran dan bertanya-tanya kepada Pak Baron. Pak Baron pun menjawab kalau Ustadz Burhan ini adalah Ustadz pindahan dari desa lain. Pak Lek Ahmad pun langsung membantah hal itu. Dia ternyata berada dari desa sebelumnya, di mana Ustadz Burhan tinggal di sana. Pak Lek Ahmad mengungkapkan kalau Ustadz Burhan ini adalah Ustadz gadungan dan dia melakukan praktik sesat di rumahnya. Azam yang mendengar itu, dia curiga apakah Pak Baron juga korban darinya. Lantas Pak Lek Ahmad meminta Azam untuk mencari orang pintar. Dan untungnya Azam punya kenalan bernama Paidi, yakni teman seperjuangannya di pondok yang paham hal begituan. Dia pun lalu menelponnya dan meminta temannya itu datang ke rumahnya. Pak Lek Ahmad juga merencanakan sesuatu untuk membongkar kebohongan Ustadz Burhan selama ini. Dan singkatnya, Paidi pun sampai di rumah Azam. Dia pun segera mengecek kondisi Pak Baron. Dan benar saja, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan penyakitnya Pak Baron. Dia pun meminta kepada Azam untuk menyiapkan rebusan air daun kelor. Setelahnya air itu disiramkan ke kaki Pak Baron. Dan Pak Baron kala itu meronta kesakitan. Namun Paidi menyuruh semuanya tenang saja, karena itu termasuk proses penyembuhannya. Usai berteriak kesakitan agak lama, Pak Baron pun mulai terbaring lemas. Paidi kemudian mengusap kaki Pak Baron dengan kain kering dan ajaibnya, pori-pori yang ada di kaki Pak Baron mulai menutup perlahan. Bahkan setelah beberapa menit kemudian, kaki Pak Baron mulai bisa digerakkan kembali dan dia yakin sedikit demi sedikit pasti akan segera pulih. Azam dan Bu Andin mengucapkan terima kasih atas bantuan Paidi. Paidi juga berkata kalau pelaku akan mengalami apa yang diderita oleh Pak Baron. Dan itu adalah kesempatan bagi Pak Lek Ahmad untuk mengungkap Ustadz Baron. Benar saja setelah 3 hari, Ustadz Baron sakit-sakitan dan mengalami apa yang diderita oleh Pak Baron sebelumnya. Sementara Pak Lek Ahmad telah mengajak RT dan beberapa warga termasuk Azam untuk pergi menuju ke kediaman Ustadz Burhan. Mereka pun langsung masuk ke rumahnya usai pintu dibuka oleh Pak Asep, pemilik asli rumah itu. Ustadz Burhan terkejut ketika melihat kemunculan Pak Lek Ahmad, karena dia kenal sebelumnya dan dia pun tak bisa kabur kala itu. Para warga dibuat terkejut usai mendapati kamar yang diduga sebagai tempat ritual sesatnya. Dan mereka juga menemukan kumpulan tulang-tulang kepala kambing di belakang rumahnya. Akhirnya Ustadz Burhan pun berhasil diamankan dan diserahkan ke pihak berwajib. Dan barulah setelah Ustadz Burhan mendekam di penjara, dia baru mengalami teror karena dia tidak melakukan ritualnya. Pada suatu malam, saat dirinya sedang berada di dalam penjara, kala itu tiba-tiba saja Burhan melihat ada bayangan hitam besar yang memenuhi selnya. Tiba-tiba saja Burhan dikejutkan dengan sosok-sosok yang sangat menyeramkan sekali. Ada sosok genderuwo, ada juga sosok pocong, kuntilanak dan juga lainnya. Karena sosok-sosok itulah yang memang sudah ada perjanjian dengan Burhan. Mereka terlihat murka kepadanya, hingga akhirnya mereka mencoba mendati Burhan. Burhan pun hanya bisa terdiam pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Sosok itu kemudian mendekati Burhan dan menghabisinya dengan mencekik lehernya. Ada juga yang sampai mencabik-cabik tubuhnya hingga mengeluarkan darah. Kala itu kedua matanya Burhan melotot dan lidah yang menjulur ke depan karena dicekik. Hingga pada akhirnya dia tewas karena melanggar perjanjian sendiri. Dan pada keesokan paginya, pihak petugas kepolisian yang menghampiri ke selnya Burhan terkejut kala melihat Burhan sudah terkapar mengenaskan, dengan darah yang sudah berceceran di lantai dan baunya sangat busuk sekali, bahkan dengan kondisinya yang sudah sangat hancur. Segera saat itu Burhan langsung diurus untuk pemakaman. Karena semua tidak tahu keluarganya, jadi akan segera dimakamkan saja.
Cerita pun selesai sampai di sini. Jangan menyalahgunakan nama bersangkutan dengan keagamaan dengan sembarangan, hanya untuk menipu orang lain demi kepentingan sendiri. Bahkan jangan bersifat iri dengan orang lain, hingga membuat orang lain celaka atau menderita. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang bersifat seperti itu. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa, bagi kalian tolong ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.